aku lupa ya semester berapa, mungkin semester 5 Hmm. gitu atau semester 7 aku ada kesempatan buat ngasdos. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. Tiba-tiba ditawarin sama dosen, dibilang mau nggak jadi asdos, ini kurang asdosnya. Jadi disitulah aku jadi asdos. Selanjutnya aku juga diminta lagi, aku nggak tes lagi jadi asdos praktikum audit. Tujuan aku sebenarnya memang kuliah lagi itu untuk pengen ngajar kan sebenarnya gitu. Langsung kaprodi akuntansi langsung ngubungin mau ngajar nggak, mau dicoba dulu nggak kayak gitu. 2 kali tuh ditawarin ya, buat yang Januari 2018 sama yang buat Agustus. Ditawarin lagi itu lagi, aku nolak lagi. Kaprodinya yang Nawarin lagi. Berarti nawarin ketiga kali dong. iya itu yang ketiga kali, makanya waktu ditawarin itu tuh Keren. kalau aku nolak lagi, aku pikir ini nggak bakal keulang lagi deh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Yes, mantap. Nah, Sebenarnya kalau mau jadi dosen ya, cerita dari awalnya itu karena aku lihat, oh ternyata dosen tuh muda-muda ya, gitu. Karena di kepala aku dulu itu dosen itu adalah Tua-tua. orang senior yang ya bisa dibilang gitu lah Tua ya, ya. tua ya gitu. Mungkin Ya. tua dalam umur maksudnya umur, kan ya. kayak gitu. Ternyata yang setelah aku masuk, oh nggak jauh umurnya gitu. Ya kayak bisa kita bilang sekitar mungkin 7-8 tahunan lah di atas kita, memang nggak tua-tua banget gitu. Ya mungkin Masih bisa menyesuaikan dengan kita ya. nah gitu, makanya kita masih satu generasi lah gitu. Aku pikir oh ternyata muda-muda ya, dan asik gitu loh. Beda cerita kalau kita ya, tentunya kita di Telkom juga dosennya nggak semua yang muda gitu, ada yang mungkin yang sudah berumur, dan itu jadi beda karena penyesuaian dosen yang sudah berumur dengan kita yang umurnya mungkin di situ pada saat itu kan kita umurnya masih belasan ya. Iya, masih belasan. 18 sampai 23 lah umur kita. Benar. Nah sedangkan dosen itu umurnya 20-an, 27, 20 akhir lah 28 ya. ya, 20 menjelang 30 lah. Itu tuh pendekatannya beda, Ari. Di situ aku ngerasa oh dosen yang menyenangkan tuh seperti ini loh, yang memang seumuran, jadi ngerti pola pikir kita tuh gimana, cara belajar kita tuh kayak gimana gitu. Nah kayak gitu, jadi dari dosen-dosen yang muda itu aku jadi penasaran, oh kayak gimana sih dosen kayak gitu. Aku mikir ya udahlah, nanti kalau misalkan aku bisa, aku pengen nerusin lagi, itu satu. Dan aku ngerasa enak lagi karena aku lupa ya semester berapa, mungkin semester 5 gitu atau semester 7 aku ada kesempatan buat ngasdos. Kalau Itu kamu yang nawarin diri sendiri atau ditawarin sama si ditawarin sebetulnya. Jadi sebetulnya karena yang tadi aku bilang aku sambil kerja kan, itu pagi kuliah sore kerja, itu nggak akan ada waktu buat aku ngasdos sebetulnya. Ya kan. Nah sampai akhirnya ada rekrutmen, ada rekrutmen asdos waktu itu, akuntansi berbasis komputer ya, itu jadi akuntansi tapi pakai sistem komputer kayak gitu. Nah aku nggak ikut seleksinya, Ri. Aku nggak ikut seleksinya karena aku pikir ya emang nggak ada waktu gitu, aku buat tesnya, terus aku buat itu belajar yang kayak gimana itu kan sebenarnya nggak ada waktu. Nah sampai akhirnya di situ entah kekurangan atau entah nggak ada yang daftar, aku nggak tahu deh. Pokoknya pada saat itu tiba-tiba ditawarin sama dosen, dibilang mau nggak jadi asdos, ini kurang asdosnya kayak gitu. Tuh, jadi disitulah aku jadi asdos. Selanjutnya aku juga diminta lagi, aku nggak tes lagi jadi asdos praktikum audit gitu. Berarti beruntung lah ya waktu itu nggak tes, tapi Kayaknya emang lagi ada gitu. slot lagi kosong gitu ya. Emang lagi hoki banget sih itu, dan itu kerasa banget. Jadi emang oh gini ya, jadi dosen itu ketemu anak yang beda-beda karakternya, ketemu orang yang beda, bahkan mungkin ketemu orang yang sama setiap minggu tapi bisa jadi moodnya beda.
Benar-benar. Iya kan? Ya, kadang kan orang kan mungkin dia moodnya di mata kuliah lain kayak gimana, terus tiba-tiba mata kuliah kamu sebenarnya nggak ada masalah, Jadi ke keikut. bawah. Benar-benar. Itu jadi asik, Ri. Maksudnya kayak ya kamu lah, kamu udah tahu cara komunikasi dengan orang kayak gimana gitu kan. Benar-benar. Sedangkan aku nggak punya ilmunya, jadi aku mungkin dapat ilmunya itu sambil ngeraba gitu, sambil jalan. Oh, Gitu, iya, ilmu iya. komunikasi itu. Udah Gitu. sama sebagai asisten dosen itu kan. Betul. Nah, udah itu dari situ udah mulai ngerasa tertarik gitu tuh. Tertarik tuh, aku di situ tertarik. Akhirnya aku kalau di Telkom tuh ada program kan, kalau kita udah lulus yang kita bisa langsung S2. Oke, percepatan kayak gitu ya. Kayak Iya, gitu, benar. ada fast track, ada direct track gitu. Kebetulan juga dapat beasiswa, jadi aku pikir ya udahlah, ngapain aku tunda-tunda lagi, karena belum tentu lagi nanti kalau aku tahun depan pas kebetulan rezekinya mungkin nggak ada tapi waktunya ada kan jadi susah gitu. Benar. Jadi ya udahlah aku gitu Lanjut. ambil. Aku Nah, lanjut pas aja. lanjut kamu langsung, maksudnya lulusnya tepat waktu juga kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. 2017 kan. 2017. Nah, itu tuh Ria kan di situ kan awalnya kan masih jadi asdos. Terus udah lulus tuh emang Ria langsung ngelamar ke Telkom jadi dosen atau gimana Enggak. ceritanya? Jadi waktu 2017 lulus itu November kalau nggak salah. Ya, November. Ya. November. Nah, itu tuh aku nggak bisa kan sebetulnya, itu kan kalau kita pembelajaran itu dibukanya ada di Januari dan bulan Agustus. Oh, kalau master ya, magister. Bukan, kalau misalkan kita mau ngajar kan itu Oke. kan apa semester awal itu ada di Agustus sama di Januari kan, Oke. dibukanya di situ. Sedangkan aku Lulusnya di selesainya November, jadi kan nggak pas tuh. Kayak nunggu 2 bulan lagi ya. Betul. Nah, itu tapi dipersiapkan untuk yang periode ngajar Januari 2018. Oke. Cuma dari situ aku masih belum belum pengen Belum ada langsung passion gitu ya ngajar, tadi. karena aku pikir aku belajar ya dari, ya kebayang lah, dari 2011 sampai 2015 aku belajar gitu kan ya, kuliah nggak putus, langsung Agustus 2015 itu S2. selesai kan wisuda tuh, langsung aku masuk lagi S2, jadi kan kayak nggak ada selesainya gitu loh kuliah. Nggak ada jeda dong ya? Nggak ada Iya, jeda, benar-benar. nggak ada jeda sama sekali. Benar-benar. Dia, aku mikir kayaknya aku butuh fresh Istirahat dulu dulu deh, refreshing dulu, istirahat dulu. Akhirnya aku nggak ambil dulu kesempatan itu. Tapi udah tertarik tuh pengen jadi Udah, dosen. Oke. itu pada saat itu tuh langsung kaprodi akuntansi itu langsung tanya gitu. Hubungin. Langsung hubungin, mau ngajar nggak, mau dicoba dulu nggak, kayak Oke. gitu. 2 kali tuh ditawarin ya, buat yang Januari 2018 sama yang buat Agustus. Oke. Ditawarin lagi, jadi 6 bulan kemudian aku ditawarin lagi, cuma ya itu lagi aku nolak lagi gitu loh. Karena pada saat itu memang yang terakhir itu aku ngambil brevet pajak. Oke, apa profesi gitu ya? Profesi. Nah, dari situ sampai akhirnya di bulan Desemberan lah, Desember November Di tahun yang 2018. 2018 aku pikir aku nolak terus, aku nggak enak juga, dan emang tujuan aku sebenarnya memang kuliah lagi tuh untuk pengen ngajar kan sebenarnya gitu. Oke, siap. Jadi aku nggak mau ngelewatin waktu lagi, udah Kesempatan cukup juga yang dikasih ya. kesempatan lagi, barangkali kesempatan ini tuh yang terakhir gitu, nggak akan betul. ada lagi. Jadi Iya. aku ya udahlah, aku relakan selesai di pekerjaan aku, karena aku pikir juga di kantor aku yang sebelumnya aku udah cukup belajarnya gitu loh. Oke, siap, Jadi ya udahlah, aku di situ sudah selesai, aku pindah, yaitu aku belajar lagi hal yang baru lagi gitu. Itu dimulai Januari 2019. Itu kamu langsung hubungin kaprodinya lagi. Kaprodinya yang nawarin. Nawarin lagi. Berarti nawarin ketiga lagi. kali dong. Iya, itu yang ketiga kali, makanya waktu ditawarin itu tuh Keren. kalau aku nolak lagi, aku pikir ini nggak bakal keulang lagi deh kayaknya, karena udah ditolak lagi. Mungkin kan banyak orang di luar sana yang pengen, Nah, tapi gitu mungkin loh. nggak kesampaian kan, Betul, bisa jadi. gitu ya. Kamu tinggal ditawarin, tinggal masuk sebenarnya betul kan. gitu. Ini cuma beda yang mana yang dikasih kesempatan, mana yang enggak gitu. Benar. Oh, jadi kayak gitu langsung ditawarin. Tapi kamu tuh waktu ditawarin itu langsung kayak ikut tes sama dosen-dosen yang calon dosen-dosen yang lain, atau emang udah masuk aja karena emang si kaprodi kenal kamu atau gimana? Enggak sih, jadi itu memang ada skemanya. Jadi kita masuk itu ada interview dulu sebelumnya, ya seperti biasa kita ngasih berkas-berkas kayak kita lamaran kerja lah gitu ya. Ada ijazah, ada macam-macam lah. Ada ijazah, ada transkrip nilai segala macam. Tunggu bentar aja.
Oke, banyak iklan hari ini ya, iklan mobil, Kan beli. sama iklan layangan tadi. Bener lah yang Terus. ya Heeh. kayak biasa lah kita kayak ngirim lamaran kayak gitu. Oke. Itu juga di review dulu. Oke. Itu maksudnya yang awal aku bilang kalau Kaprodi aku nawarin itu sebenarnya ya cuma nawarin buat aku mau nggak nyoba, tapi belum tentu aku tuh di situ Bakal diterima. Oke. gitu loh, karena kan nggak satu pihak nerimanya gitu. Nah, akhirnya aku masukin semua berkas-berkas. Oke. Selanjutnya ada panggilan. Memang di situ diinformasikan kalau itu akan ada interview dan micro teaching. Oke, pelatihan gitu ya. Bukan, micro teaching itu kayak kita mempresentasikan kita tuh mau ngajar seperti apa sih, metodenya mau pakai apa, terus cara komunikasi sama anak-anaknya kayak gimana. Jadi kayak simulasi kita ngajar di kelas lah kayak gitu. Nah, pada saat interview ya seperti biasa kita dikasih tahu di sini aturannya seperti apa, kayak gitu, ngajarnya nanti itu bakal kayak gimana menurut kamu tuh. Aku tuh di sini harus ngajarnya seperti apa dengan anak-anak yang kayak gini, ada dikasih kasus-kasus juga. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang waktu micro teaching itu karena memang di situ yang menilai aku itu ada Kaprodi, ya. Kaprodi aku itu which is dulu adalah pembimbing aku. Dia Kaprodi pada saat aku kuliah. Dia dosen wali aku juga. Jadi beliau udah tahu aku kayak gimana, karakternya kayak gimana, dan beliau juga yang minta aku jadi asdos. Yang sebelumnya itu. Jadi beliau udah tahu cara aku ngajar kayak gimana. Nah, yang kedua itu wakil dekannya itu adalah penguji satu aku pada saat aku skripsi. Gitu ya. Jadi beliau juga udah paham aku. Satunya lagi itu dosen aku. Pernah ngajar lah ya. Pernah ngajar aku waktu itu. Jadi beliau itu udah kayak ya tahu aku waktu micro teaching kayak gimana. Ya aku siap nggak siap sih sebenarnya pada saat itu. Tapi waktu aku mau micro teaching ternyata mereka bilang udahlah Ri, nggak usah kayak gitu. Jadi kita udah tahu. kamu udah ibaratnya karena mereka tahu kamu mungkin ya berkompeten juga, ya, menurut mereka udah pernah lah ya juga, gitu. jadi ya udah tahu lah gitu ya. Ya udah gitu. Itu langsung keterima. Yap, betul. Dari situ sebenarnya nggak ada oke selamat ya keterima, itu nggak ada secara lugas kayak formalitas gitu nggak ada. Jadi ya aku bener-bener nggak tahu itu keterima apa enggak, bakal ngajar apa enggak, nggak tahu. Cuma nggak lama dari situ itu dapat undangan kalau akan ada yang namanya pengampuhan, dan pengampuhan itu hanya untuk dosen-dosen yang akan ngajar di semester itu. Gitu. Jadi dari situ aku berarti gue masuk nih gitu. Gitu aja ya. Gitu aja sih. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.